Assalamualaikum sahabat beriman, pecinta channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas tentang penciptaan Nur Muhammad atau Ruhul Adzam. Ruhul Adzam atau ruh yang agung, yaitu nur yang terpancarkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yakin atau pohon yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak itu ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Miratul Hayat atau cermin kehidupan. Cermin itu diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tak kala burung merak menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu pada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua diciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima diciptakan bunga mawar. Dari tetesan keenam diciptakan padi. Lalu Nur Muhammad bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala 5 kali. Sehingga hal tersebut menjadikan kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan salat 5 waktu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan. Dari keringat hidungnya Allah ciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, matahari, bulan, hijab dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada dan salihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum mukmin dan muslim laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebangsanya, seperti orang kufur, orang kafir dan orang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin atau umat Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad. Lalu para ruh semua mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita lampu dari batu akik berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita lampu tersebut.
Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang solat. Sedangkan ruh para nabi berputar mengelilingnya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua ruh supaya melihat rupa Muhammad, dan dari penglihatan ruh tersebut Allah jadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah atau sultan. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin atau ratu yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Quran atau hafiz. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat atau pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib atau doktor dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubalik, penasehat dan muazzin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang atau saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi pemacu kuda dan ahli pembuat pedang. Orang yang melihat dengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat dengan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang atau tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi tukang masak atau koki. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis atau khatib. Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadu dan taat pada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang qanaah atau menerima apa adanya dan zuhud, tidak cinta dunia. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli rukuk dan sujud. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan atau tamasya. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu, penyanyi dan penabuh gendang atau pemusik. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa maka akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun dan yang lainnya dari golongan kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk salat sebagaimana tulisan Ahmadun, yaitu berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti tulisan Muhammadun.
Kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya atau seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut, tetapi diganti dahulu dengan bentuk babi, setelah itu baru dibuang dan dimasukkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan jadi amal ibadah buat kita semua. Jangan lupa subscribe dan notifikasi dan bagikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.